di tempat ini. Nama masjidnya Fathul Iman. Ya, semoga Allah bukakan kepada cahaya iman kepada kita dan dikuatkan di dalam jiwa raga kita sehingga bisa diamalkan di dalam jauh kita keseharian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi bisa berkumpul salat maghrib berjamaah. Ya, semoga salat ibadah kita berjamaah ini diterima oleh Allah, karena salat dengan berjamaah itu pasti diterima. Di dalam hadis yang panjang, ya, yang artinya kalau misalkan kita salat dilihat siapa yang khusyuk. Kalau imamnya khusyuk, semua mau diterima Allah. Tapi kalau imam tidak khusyuk, dilihat sholat pertama dari jamaah. Kalau ada satu aja yang khusyuk, maka diterima sholatnya. Tapi kalau sholat pertama tidak ada yang khusyuk, sholat kedua tidak ada yang khusyuk, semuanya tidak ada yang khusyuk, karena jamaahnya diterima oleh Allah pahalanya. Karena ya Allah adalah jamaah. Orang Allah itu pasti kepada kita berjamaah. Belum semua. Makanya yang selamat dari firman itu adalah ahli sunnah wal jamaah, kelompok yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, Nabi Muhammad sampai kepada tabi'in sampai kita sekarang ini. Saudara yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Rajab, bulan haram, yang Allah katakan minha arba'atul hurum, salah satu bulan Rajab, bulan yang mulia ini, dianjurkan kita memperbanyak istighfar, mengaku kepada Allah, karena di bulan ini diharapkan bagi Allah tidak memberikan karunia kepada kita. Dan juga banyak di setiap masjid memberikan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan jalanan yang mulia di 27 Rajab. Di situ kita melihat bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad yang dikatakan wajah Nabi kamal wal jamal, Nabi yang indah, sempurna, agung, sampai dinaikkan ke 7 lapis langit sampai mendapatkan wahyu Allah tentang perkara salat. Ini oleh-olehnya dari Isra Mi'raj itu adalah perkara salat. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita menyempurnakan ibadah salat itu. Karena penting sekali, Pak. Ini fondasi. Kata Nabi dalam hadis yang kita dengar, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadawaddin. Salat ini tiang agama. Kalau kita dirikan, maka kita mendirikan agama. Di kampung kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, kalau kita dirikan salat, berarti kita telah mendirikan agama kita. Sekarang Bapak, alhamdulillah ya, kalau kita lihat di negeri-negeri Eropa pun sekarang berubah. Di London itu udah 2011 saja, waktu saya di Yaman, itu sudah 4 gereja di masjid. Sekarang lebih lagi. Islam, karena ajaran ini kata Nabi, saya tasyid ini akan menyebar agama ini illa kullu bika alam, kepada semua di dunia bi'izzi azizin aw bizillin jalil, dengan kemuliaannya atau dengan kehinaan kemudian akan menjadi mulia. Tadi memakan sayyidib umur, orang kepingin apa yunfikuna nurullah, mereka ingin menutupi cahaya Allah. Allah mutimah nur, Allah yang menyempurnakan cahaya tersebut. Cahaya tersebut adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kemudian juga saking pentingnya sholat 5 waktu yang kita lakukan, inna sholata 'alal mu'minina kitabun mawquta. Sesungguhnya sholat ini atas orang yang beriman kitaban, artinya wajib, mawqutan, ada waktunya. Ada waktunya, disusun waktunya. Jadi sholat sebelum waktunya nggak sah, sholat di luar waktu juga nggak sah, kecuali untuk seperti jamaah asar. Orang sekarang sebelum saya bahas tentang perkara sholat, orang bertanya apa hukum meninggalkan sholat, haram, dosa. Karena kita mau bagaimana kalau kalian pernah meninggalkan sholat? Ada hadis di dalam riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholat summa dzakara la kafaratu laha illa bidzikriha. Siapa yang lupa melaksanakan sholat, lupa karena lalai, lupa karena sibuk, lupa karena kebodohannya, lupa karena hal apapun, kemudian ingat kalau dia pernah meninggalkan sholat, maka tidak bisa menembus dosanya kecuali melakukan sholat tersebut. Artinya untuk Ubir waktu masih
sudah ngantuk berat ya misalnya. Baik, sekarang perkara sholat ini Nabi mengatakan di dalam hadis, jangankan ibadah yang lain, ibadah sholat ini saja Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nabi memerintahkan sholatlah kalian, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat ulun sholat. Bagaimana sholat sini? Bagaimana sholatnya Rasulullah SAW? Nah, inilah yang dikatakan ilmu itu yang kita pelajari dulu sangat. Nabi tidak suruhkan kita sholat seperti sholat kita, tapi Nabi suruhkan sholat kalian sebagaimana kalian melihat sholat itu. Artinya harus seperti sholat. Kalau ditanya sekarang ilmu sholat yang nyampe sampai kita dari siapa? Dari guru kita dulu mengajari, orang tua kita. Dari siapa lagi dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Menandakan sholat kita sekarang ini itu ada syarat ilmunya, bukan kita bisa sendiri. Ya, baik. Dulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, si ini sholat tapi gak ada tumanina. Jadi sholatnya cepat. Ya, ini terjadi pas ada sholat tarawih, itu sunnah nanti di bulan Ramadan ada katanya sampai berapa menit sholat tarawih gak ada tumanina. Ini hadis ini bisa kita jadikan dalil kuat, dalil hadis sahih. Ada seorang sahabat sholat, selesai sholat Nabi bilang sholli, fa innaka lam tusalli. Sholat lagi dia belum sholat, padahal dia sudah selesai sholat. Ngulang lagi kedua kali sholat, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi dia dua kali. Jadi sudah salam disuruh sholat, salam lagi disuruh sholat lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali sedih bertanya, kaifa sholat ya Rasulullah? Bagaimana sholat yang betul ya Rasulullah? Kemudian Nabi bilang, fa idza raka'ta fatumanina. Kalau dia ruku ada tumaninanya. Apa itu tumanina? Setelah bacaan ruku diam sejenak, sekadar seperti mengucapkan subhanallah baru i'tidal. Fa idza i'tadalta fatumanina fi. Kalau kamu i'tidal ada tumaninanya. Fa idza sajadta fatumanina fi. Ketika sujud pun biar ada tumaninanya. Fa idza jalasta baina sajdatain fatumanina fi. Kalau duduk di antara dua sujud harus ada tumaninanya. Itu salah satunya sampai di dalam madhab kita Syafi'i tumaninah dimasukkan dari rukunnya sholat yang tadinya 13 menjadi 17 rukunnya sholat. Rukun maknawiyah ada tumaninah. Baik, kita balik lagi. Ada di dalam kitab Muqaddimah Al-Muhammadiyah itu dinukilkan sifat sholat. Kalau di dalam Sahih Bukhari sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifat sholat Nabi Muhammad ketika mau masuk di sholat? Kata Nabi, fa iza ataitum sholat fa alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalau kalian mau pergi ke sholat, masjid kan agak telat, enggak perlu lari-lari, santai saja. Ambil dulu, walaupun telat nanti kita tambah lagi. Kadang-kadang orang lari-lari mau menuju ke masjid pas sholat mengas-mengas, enggak ada khusyuk. Kata Nabi, jika kau mendatangi sholat maka dengan as-sakinah, dengan tenang, wal waqar, dengan duduk. Ketika masuk di dalam sholat, Nabi mengatakan as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj bagi seorang yang beriman. Bagaimana salat bagaimana? Dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan khusyuknya, dengan kehadiran hatinya. Karena yang diterima dari salat itu yang mana kita hadir di hati kita kalau kita sedang di hadapan Allah dan di hadapan Allah. Makanya kadang kita doa Allah salat wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudan. Seperti kalau kita ngomong Allah salat para ulama mengatakan tentang sholat kita wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudan. Baik, ketika mana sholat kita mau merapikan sholat. Sholat sufufakum fa inna tasyata sufu bil tamu sholat. Kata Nabi, luruskan sholat kalian, sesungguhnya menyempurna sholat daripada kesempurnaan sholat. Kemudian Nabi mengatakan, di kulli syai'in shafa wa shafatus sholat takbiratul ulama imam. Segala sesuatu dari ibadah itu ada intisarinya, dan intisarinya sholat adalah takbiratul ihram setelah imam. Nah, bagaimana takbiratul ihram setelah imam? Ketika imam Allahu Akbar, dia susul. Jangan membarengi imam. Kalau membarengi imam ketika takbiratul ihram,
Jadi biarkan imam dulu Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Itu afdal dalam sholat. Menghadap kiblat sebelum sholat, lihat dulu kiblat, tanya dulu. Sekarang ada GPS, bisa pakai HP juga, macam-macam. Baik, ketika menghadap ke dalam sholat, perhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan sholat ini bagaimana menyempurnakan sholat, meluruskan sholat ini bagaimana? Kadang-kadang ada orang yang dia melebarkan kakinya. Kata Nabi, jangan sampai ada lengkang dari sholat itu takut dimasuki iblis atau syaitan. Maka bagaimana melakukan sholat? Kata para ulama di dalam mazhab kita Syafi'i, tumit itu batasan belakang. Karena jadi orang beda-beda. Lengkangnya itu lengkang sama lengkang. Pedempet, kalau lengkang sama lengkang sudah pedempet, berarti sudah merapat ke sholat. Kaki ini kalau terlalu rapat, makruh. Paling tak sekilan, paling dekat, paling panjang sehasta. Kaki kita adalah rapat. Ketika kita berdiri mau sholat, paling ini sekilan, paling dekat. Kalau rapat ini makruh, paling dekat itu sekilan, paling itunya sehasta. Ini jelas di dalam kitab fikih. Ketika takbiratul ihram, bagi laki-laki sunnah melengkapkan pakaiannya. Takbiratul ihram itu ada sunnahnya. Disunahkan jari-jari ini jangan terlalu rapat atau segini. Tapi ngadep kiblat. Dimulai dari Allah berbarengan dengan takbiratul ihram dan berbarengan di hati kita lihat. Jadi ada 3 perbuatan rukun ketika takbiratul ihram. Niat di hati, gerakan tangan, dan ucapan Allahu Akbar. Dan niat di dalam hati. Jadi 3 rukun qauli Allahu Akbar, gerakan ini sunnah, angkat tangannya sunnah. Bagaimana sunnahnya? Diangkat Allah sampai jempolnya di bawah telinga kita. Allah boleh dipanjangkan kalimat lam jalalah sampai 14 kali. Untuk apa? Untuk menghadirkan. Ketika menaruh tangan, ini ada riwayatnya kan? Saya belum temui riwayatnya di sini. Yang ada itu di pusat, di atas pusat, di bawah pusat sama di kiri dari pusat. Ini ketika perang dilakukan oleh Rasulullah. Sama ada yang satu lagi riwayat lurus, itu jarang dipakai dalam hadis Syafi'i. Naruh tangannya juga diajarkan oleh Nabi. Ada 2 riwayat naruh tangan ketika kita takbiratul ihram. Ya, riwayat pertama tali telunjuk di atas, jempol di belakang, dan 3 jari yang lainnya di bawah sini. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua seperti ini. Kayak gini nggak ada. Baik. Kemudian kita membaca suratul Fatihah. Kata Nabi, la sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sah salat kita kalau tidak membaca suratul Fatihah. Walaupun kita makmum setelah walaupun imam, kita membaca surat Fatihah. Baca dengan sendiri, bukan baca dalam hati. Baca yang dengan sendiri, artinya pelan tidak. Baca sir itu namanya. Kalau baca dalam hati nggak sah. Kecuali makmum masbuh. Maka kemudian dari sudah itu baca ruku. Bagaimana ruku ini? Ruku ini menjadikan kepala kita sama punggung kita rata, tangan kita didengkul. Itu sunnahnya seperti mana Nabi contohkan. Ya. Nah, ketika mana kita Allahu Akbar, ruku sampai sujud langsung. Jangan terlalu ke bawah, jangan juga terlalu ke atas. Ini sampai biasa. Sampai Allah luruskan tangan kita, nggak usah goyang, nggak usah gini lagi. Ini riwayatnya dalam kitab Syafi'i. Kemudian Nabi mengatakan dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, sujudlah kalian, janganlah kalian sujud seperti onta yang duduk. Bagaimana onta yang duduk? Kaki depan dulu, baru kaki belakang. Jadi kalau biar kecuali sakit ya, kalau sakit kaki itu orang sudah tua. Yang disunahkan itu kalau kita mau sujud, dengkul kita, ya, kemudian tangan kita baru kening kita. Kalau onta yang duduk gimana? Tangan depan dulu, baru kaki. Itu makruh dalam mazhab kita Syafi'i. Kata Nabi, janganlah kalian sujud sebagaimana onta yang duduk. Ya, ini perhatikan. Sujud itu ada berapa rukun? Ada daripadanya 7 daripada bagian sujud kening. Jangan
maksa gitu kita nyampe, kita orang Indonesia nggak maju-maju ya. Jadi artinya jangan kita paksakan yang wajib kening kita. Nah, kalau juga pakai imamah ada bagian kening, mana bagian kening itu dari mulai atas alis sampai tempat kukunya rambut, ini semua kening. Dahi, ya kalau kita kena buat telapak tangan, dengkul, sama jari-jari kaki. Ya, maka sujud menjadikan yang di atas di bawah. Makanya tidak sah kalau kita sujud di kayak tebing begitu ya. Karena kepala kita jadi di atas, yang harusnya di bawah seperti ini. Ya. Duduk di antara dua sujud. Ini cuma ada dua riwayat tentang kaki duduk di antara dua sujud. Yang satu didudukin kaki kiri, ya, kaki kanannya dibelengkuk ini ya. Nah, riwayat yang kedua satu dibelengkuk ini, satu enggak. Perlu dicoba kan ya? Dua saja riwayat. Kalau selain itu makruh. Riwayat yang pertama yang biasa kita dulu ada terus. Nah, ini yang umumnya. Satu lagi seperti ini. Ini satu lagi. Ya, ini cuma ada riwayat dan dulu ada dua sujud. Nah, kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir memasukkan kaki kiri di bawah. Ya. Ini cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sunnah-sunnahnya, ada rukun-rukunnya, yang harus kita perhatikan. Dan terus menghadirkan hati bagaimana? Menghadirkan hati atau khusyuk ini perlu dilatih, Pak. Gak bisa biar satu hari langsung bisa khusyuk. Dimulai dari wudu. Dari mulai wudu biar sudah mau menghadirkan hati bagaimana? Dari wudu biar sudah berpikir ulun ini mau menghadap Allah. Coba biar kalau menghadap presiden misalnya atau gubernur, pasti dia siap-siap baju yang bagus betul-betul, nanti bahasanya harus mantap ya. Nah ini mau menghadap Allah, jadi sudah mau lulus, sudah menghadapkan hati, Anda mau sholat menghadap Allah. Ketika Allah Akbar, Allah Maha Besar, berarti semua selain Allah kecil di mata Allah ada. Jadi lupakan semua yang kita miliki, karena kita menghadap Allah. Tapi syaitan nggak tinggal diam. Kadang-kadang kunci yang kita lupa taruh pas sholat kita Pak. Itu. Nah ini artinya khusyuk terus. Pertama perhatikan bacaan-bacaan kita. Terus kalau kita ini dilihat oleh Allah di dalam sholat sampai akhir sholat. Dulu pernah sekali Nabi Muhammad SAW membuat sayembara sama para sahabat. Kata Nabi, siapa yang sholatnya khusyuk, ulun kasih hadiah. Akhirnya ada satu sahabat meletup bertanya, ya Rasulullah, apa hadiahnya sholat ulun? Akhirnya ya sholatlah mereka dari awal khusyuk. Tahu-tahu terdesis lah kalau Sayyidina Ali yang disuruh sholat dari awal khusyuk. Pas sujud terakhir di sini mikir, sorban yang dikasih Nabi itu warnanya apa gitu. Cuma sedikit terlintas saja, dan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah mengetahui. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Biar tadi berpikirlah sorban warna apa yang perlu kasih. Akhirnya katanya itulah khusyuk sholat kita lagi terus sampai kita menghadirkan al-ihsan itu ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah di dalam sholat kita. Itu makna yang pertama. Kalau tak mampu, ka'annaka ta'budu ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kau tak bisa melihat Allah, maka katakan kau dilihat oleh Allah. Itu paling minim di dalam ibadah-ibadah kita merasa dilihat oleh Allah, maka harus kita sempurnakan. Kalau sholat ini Pak sudah kita jaga, sudah kita baguskan, sudah kita rapikan, terus ada sholat jangan lari, minta sama Allah, doa. Logikanya dia sudah melakukan perintahnya, maka dia minta sama Allah. Jangan sudah sholat lagi. Ada orang yang sholat langsung lari, ditanya Allah Maha Tahu. Ya, betul Allah Maha Tahu. Tapi kita disuruh oleh Allah dulu nih, astajib lakum, minta dulu. Ikhtiar kita paling ada doa nih, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada biritan
Jadi kalau dia sujud sihnya kakinya berdebu, sehingga kalau dia selesai sholat istighfar astagfirullah. Tapi kita kan lengkap lagi sekarang dari kening semua sekarang astagfirullah. Ternyata ada riwayat tentang hal tersebut. Istighfar 3 kali, kemudian baca doa, kemudian kita mau baca ayatul kursi. Itu ada hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Mana pada Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi ba'da kulli maktubah la yufariquhu bainahu wa bainal jannah ila al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap melakukan salat wajib, maka tidak memisahkan antara sidin dengan surga Allah kecuali kematian. Makanya ulama kita habis sholat kita baca ayat kursi itu fadilahnya. Kemudian kita baca subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian disitu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa kata Nabi, siapa yang baca ini setelah sholat maka akan Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak begini. Kemudian siapa yang membaca Allah ajrna minan di pagi hari dan di sore hari juga nanti akan dijauhkan dari api neraka. Jadi bukan sembarangan, itu ada riwayatnya. Ada satu hadis tentang mahabbah kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ya Jabir, ini uhibbuka. Wahai Jabir, aku cinta kepadamu. Ini tentang salah satu mahabbah. Hadis salah satu mahabbah, alhamdulillah belum dapat sanadnya. Ya Jabir, ini uhibbuka. Wa qultu qul salat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Jabir, bacalah setiap selesai salat ya Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantu untuk mengenalmu, wa syukrika untuk bersyukurmu, wa husni ibadatik, dan berbuat sebaik-baik ibadah. Jadi yang kadang kita baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu ada perintah dari Nabi kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah kepada kita untuk mengamalkan. Kemudian kita berdoa minta sama Allah. Kalau doa itu kan kita imam doa, bagusnya kita berdoa sendiri atau mengaminkan doa imam. Bagusnya aminkan doa imam. Kenapa? Kalau ente diaminkan doa imam, namanya kita berjamaah aminkan doa imam. Secara tidak langsung diijabah semua hajat-hajat kita. Kenapa? Kiasnya tadi sholat berjamaah masih diterima, tapi kalau doa berjamaah kiasnya tidak diterima. Ini kata para ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian ada rawatib, setelah sholat qabliyah dan ba'diyah itu kita jaga. Kemudian memakai siwak. Ini kadang lupa, kadang dulu naruh di masjid, di dalam baju, nanti ganti baju. Ini hari ganti baju, siwaknya nggak ada di sini. Ini pakai siwak Pak, luar biasa fadilah. Kata Nabi, laula asyqa ala ummati la amartu bisiwak ma'atul. Kalau ulun tidak mau akan memberatkan umatku, akan memerintahkan dia pakai siwak setiap sholat. Fadilahnya Allah kata ini siwak khairun min 70 raka'atan dari siwak. 2 rakaat yang pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa pakai siwak. Jadi itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Setiap amalannya dilipat ganda Allah. Sampai dalam kitab terdahulu disebutkan umat Nabi itu man hamma bihasanatin falahul ajr. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Musa, sayati umat, akan datang satu umat, kalau dia baru berniat berbuat baik sudah berpahala. Fa idza amiltaha, kalau dia melakukan ila salat, ila asyara salihah wa ila sab'ati atdifa ila anafik. Kalau dia berbuat apa yang dia niatkan dari kebaikan tadi bisa 10 kali lipat sampai 200 kali lipat sampai lipat yang baik. Apakah itu umatku wahai Allah? Dan itu umatnya Muhammad, umatnya Ahmad, kata Allah. Kemudian kalau dia hamma bisayyi'at, kalau dia berniat mau melakukan kemaksiatan, pemahaman dia tidak lakukan, maka tidak mendapatkan dosa. Fa idza amila kalau dia lakukan wallahu ini cuma dapat 1 dosa. Nabi dosa satu diwahyatkan. Dosa ini kata Nabi, setiap melakukan dosa itu membuat kita di dalam hati kita. Satu lagi, kita lama-lama kita lakukan dosa ini, kita terus terukir di hati kita sampai hati kita gelap.
hartanya gelap, maka susah dinasihati orang tua. Makanya alamat qaswatul qulub kata Imam Ghazali, jafa'ul 'ain. Orang yang hatinya keras itu tidak bisa menangis. Itu alamatnya. Tak bisa menangis ketika mendengar ayat bersama Allah, mendengar hikmah yang Allah berikan, tidak menangis. Seperti baru-baru ini Allah tunjukkan kuasanya, Pak. Mereka mau dihapuskan jasanya atau Allah berikan kepada. Ini kita ambil hikmahnya. Kalau Allah mau sekedar saja, Allah mau bisa hancur. Tapi Allah memberikan kepada kita hikmah di balik tersebut. Dan yang terakhir saya sampaikan, di akhir zaman ini kita perlu banyak fitnah dan perubahan di akhir zaman. Masih ada waktu itu. Ada satu kalimat dari guru saya Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, juga dulu sama beliau waktu belajar sama Habib Umar. Beliau mengatakan di akhir zaman ini kalau kita mau selamat maka jaga 4 hal ini. Yang pertama, fahfaz lisanaka minal kadhib. Jagalah lisanmu dari mencaci memaki, menghina orang lain. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man muslim? Ya Rasulullah, man muslim? Siapa orang muslim itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-muslimun man salima lisani, man salima muslimin min lisani wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah yang menjaga muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Lisannya tidak mencaci memaki. Kafa bil amali isman yahkira muslim. Cukup untuk orang itu tidak berdosa kalau dia menghinakan saudara muslim lainnya. Selagi saudara muslim kita hormati. Kemudian menjaga lisan kita dari mencaci memaki. Banyak kita lihat hikmah ya. Ada orang yang dikedudukan tinggi, mungkin sedikit dibalikkan oleh Allah sedikit. Itu menjadi hikmah bagi kita pelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, ihfad yadaka minad dam. Jagalah tanganmu daripada darah. Jadi muslim yang baik tadi menjaga tangannya dari menzalimi saudaranya, menyakiti saudaranya, mengambil hak saudaranya. Itu muslim yang baik. Bila perlu kita memberi saudara kita, membantu saudara kita. Pak, kita kadang-kadang egois ya, ingin doa kita diijabah oleh Allah. Ada satu cara diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, doa yang kabul, hajat yang kabul dengan mendoakan orang lain. Kata Nabi, doa li akhuka muslim fi dhahiril ghaib mustajab. Doamu kepada saudara muslim yang lainnya dia tidak mendengarkan, tidak melihat, maka mustajab. Dan malaikat menjawab falaka misla dzalik, untuk dia juga seperti itu. Contoh, misalkan kita lihat setiap nikmat yang Allah beri ini pasti ada yang hasud. Di kulli nikmatin hasud. Setiap nikmat yang Allah beri ini ada yang hasud. Bagaimana caranya kita menghindari? Kata ulama, udah saja siapa yang hasud kita doakan di malam. Kalau dia bilang, ya Allah kayakan si fulan, ya kayak walaka misla dzalik. Ya Allah senangkan si fulan, malaikat jawab walaka misla dzalik, dia juga disenangkan. Ya Allah jauhkan si fulan dari neraka, dia juga dijauhkan. Jadi apa yang kita doakan, malaikat akan menjawab walaka misla dzalik, untuk dia juga seperti itu. Itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini salah satu strategi untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat, Islam mengajarkan bagaimana ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Yang kita harus saling tolong dalam kebaikan. Apapun itu. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong dalam kemaksiatan dan dosa. Kalau itu ditegakkan di dalam umat Islam, insyaallah menjadi jaya, menjadi luar biasa umat Islam ya, insyaallah. Kemudian yang ketiga, yu'addi hukukillah. Kalau kita muslimah di zaman ini penuhi haknya Allah. Kalau kita sudah memenuhi haknya Allah, maka Allah cukupi semua urusan kita. Sholat kita jaga, waktu puasa kita puasa, ada duit kita pergi haji, duit rezeki lebih, waktunya mengeluarkan zakat kita, keluarkan zakat kita, tambah berkah, tambah ada lebih lagi sedekah di jalan Allah, Allah berikan berkah. Lain musulman sedekah balik sedekah. Tidak kurang harta dari sedekah, bahkan akan bertambah. Ya. Kemudian yang terakhir, yu'addi hukukil ibad. Kalau orang sudah bisa memenuhi haknya Allah dan hak hamba Allah, maka itu adalah orang soleh. Itu orang soleh. Hak hamba Allah ini siapa?
orang tua kita, kita bikin orang tua kita akhlak sama istri kita, kita didik anak kita, itu susah. Jiwa tetangga, muamalah kita baik, sama siapa pun tentang sahabat. Kalau bisa cari sahabat yang selalu mengajar kepada kebaikan, mengajar kepada ketaatan, itu di sana kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau sudah ini kita insya Allah kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, insya Allah. Itu momentum Isra dan Mi'raj itu kita ambil. Kalau ceritanya panjang lebar banyak kita sudah ubah insya Allah. Masih baik. Sampai sini mungkin saya buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, mau pembahasan atau silahkan. Kita bertanya tanya jawab. Fadhal Ibu. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mengenai kodaan. Jadi kodaan tadi itu yang ditujukan, misalnya kita di sholat maghrib, kita mau menghadap maghrib, di bagian mana yang didahulukan, apa kodaan, apa badiah? Ya, kalau yang wajib belum kita lakukan, maka jangan melakukan sunnah. Artinya kalau masih ada qadha, habis sholat maghrib, qadha sholat maghrib yang lewat itu. Baik, jadi nanti dulu sholat qobliyahnya, qadha dulu, habis sudah qadha baru kita sholat ba'diyah maghrib, itu afdal. Kenapa? Karena yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Yang wajib, yang sunnah itu tidak bisa mengikuti yang wajib dalam mazhab Syafi'i. Yang wajib hanya ketutup dengan yang wajib. Yang sunnah itu hanya menampal yang bolong, kata Nabi. Bukan menggantikan. Jadi kayak baju ditambal. Baju ini misalkan perkara sholat kita tambal dengan yang sunnah. Tapi nggak bisa menggantikan baju itu. Kalau menggantikan harus datang baju yang lain. Ya, logikanya seperti itu. Jadi salah satu yang mengartikan tentang hadis Nabi itu menambah yang wajib sunnah itu nggak bisa. Cuma menutupi kekurangan yang wajib. Itu arti dari hadis yang disampaikan. Ini yang kita dapatkan dari penjelasan guru kita. Jadi tetap setelah maghrib maka Allah sholat maghrib. Itu pertama lagi. Satu lagi Bu, kita kadang-kadang subuh siang kadang-kadang. Tidak usah nunggu pokoknya besok. Bangun tiap jam berapa, ambil waktu langsung pokok subuh. Usahakan besok jangan telat lagi. Itu saja. Jadi kalau besok nanti lupa tuh. Besok lupa lagi pokoknya hari ini. Ya Bu, jelas saja. Ya, kalau lagi. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya ada waktu. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita ini kan sebagai Ustaz katakan tadi kan begitu berlipat-lipatnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, apalagi bisa mengamalkan setiap sholat waktu sama seperti bacaan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini kan ada beberapa ya setiap waktu. Amalan itu akan bisa terhenti apabila kita musafir. Itu akan terhenti apabila kita itu sering melakukan perjalanan. Apakah kita melakukan perjalanan itu dianggap kita tuh tetap konsisten atau dianggap istiqomah melaksanakan amalan itu? Karena kita kan sering disunahkan juga meringkaskan amalan-amalan kita. Apakah zikir itu harus di dalam mobil atau harus tetap dibaca atau ada keringanan juga? Kalau kita berzikir kadang-kadang apalagi bawa mobil ya, nah itu yang
bisa melakukannya karena Allah seperti musafir atau dalam perjalanan, baca semampunya kita yang berapa. Dan Allah mengatakan sama seperti amalan yang sudah kita dapatkan itu pahalanya di sisi Allah. Yang penting kita sempatkan walaupun sedikit-sedikit. Walaupun tidak banyak, misalkan la ilaha illallah wa la syarika lahu, baca 10 kali, baca 3 kali cukup. Bisa dilakukan. Masalah sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah, dia lagi di mobil, mau sholat sunnah boleh di atas kendaraan karena ada riwayatnya. Kalau sholat wajib kita ada kiblatnya. Kalau sholat sunnah ini boleh walaupun di atas kendaraan. Dan kita saksikan banyak guru kita mencontohkan itu. Pernah saya dengar Umar kalau sholat di dalam mobilnya, maksudnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib turun kan, saya masjid turun gitu, atau tempat tersebut. Kayak kita sholat di pesawat itu, perlu kadang-kadang perlu kita bawa lagi setelah nyampe, kayak kita ngobrol kan, karena posisi mungkin bergoyang dan ada kiblat, ya kan? Nah itu kita sholat itu untuk menghormati waktu saja. Sholat kita di dalam sholat itu menghormati waktu saja. Kenapa? Mau wudhu kadang-kadang ada sedikit. Mau tayamum mana ada tanah. Dalam hal harus ada tanah yang boleh digunakan. Saya pakai topok di kursi itu mazhab Maliki. Saya video harus konsekuensi. Jadi kita ini harus konsekuensi pada mazhab. Kenapa? Karena kita ini taglidi. Kita nggak bisa beristihad. Jadi kita mengikuti. Kalau mengikuti Syafi'i aja sampai akhir hayat kita. Dan kita mengikuti Syafi'i. Kalau ini ambil yang enaknya. Nanti itu hukum diberikan. Akhirnya nanti di hari kiamat kata guru saya, kalau orang yang seperti ini ditanya kamu mazhab apa? Mazhab Syafi'i, kamu kadang pakai mazhab lain. Tapi ada beberapa masalah dikecualikan di dalam mazhab Syafi'i yang mengikuti Maliki, seperti ketika tawaf, kita boleh bertaklid wudunya Maliki biar ketika sentuh nggak langsung batal, kesentuhan sama perempuan nggak langsung batal. Itu cuma ada 15 masalah saja dikecualikan di dalam mazhab kita. Nggak semuanya bisa insyaallah memberikan kita pemahaman dan kita sudah waktunya masuk. Semoga pertemuan ini walaupun sebentar mendapatkan manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadana hadana marhuma wa farqana wa ma'suma wa la tadil fina wa la minna wa la mushkil wa la mahuma wa ta'ala abwab al-khair wa ja'al min ahli al-khair. وعلى آله الخير وإلى صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.